Kasus 1. Mari kita baca bersama-sama. Lanjutan kasus 1. Lanjutan kasus 1. Kasus 1, pertanyaannya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkahnya adalah 1. Menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. 2. Memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 3. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaannya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi Natalie sudah sesuai. Langkah-langkahnya, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Posisi sebagai teman seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Pertanyaan, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Contoh kasus 2. Mari kita baca bersama. Pertanyaan, dalam kasus 2 ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sebagai penghukum, terlihat tegas dalam kalimatnya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sabrina sudah tahu kan peraturan di sekolah ini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu sudah yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di posisi manajer, Pak Lukman berbuat sesuatu bersama dengan Sabrina, mempersilakan Sabrina mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dia agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Disiplin, mandiri, tanggung jawab. Lalu, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut dendam dan tidak suka dengan guru tersebut. Kasus 3, mari kita baca bersama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembuat orang merasa bersalah terlihat dari kata-kata Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Lebih cenderung cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan kebebasan ditunjukkan dengan kalimat. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Anak yang memerlukan kebutuhan kebebasan cenderung acuh tak acuh terhadap orang lain, baginya dia bisa menentukan pilihannya sendiri, bersifat mandiri dan otonom. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? 1. Dipanggil, menanyakan alasannya kenapa dia tidur-tiduran di kelas. 2. Menanyakan ke guru-guru mapel lain tentang kondisi belajar Fajar. Solusinya. 1. Jika permasalahan si Fajar tidak senang dengan mapel bahasa Inggris, maka buat pembelajaran lebih menarik. 2. Kalau dia merasa tidak penting belajar bahasa Inggris, maka diberikan pemahaman pentingnya bahasa Inggris, dan memberikan pelajaran tambahan, les tambahan. 3. Apabila permasalahannya dari rumah, maka solusinya bisa dilakukan home visit agar ada perbaikan dari Fajar, wali kelas dan atau guru BK. Kasus 4, mari kita baca bersama. Lanjut kasus 4. Pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Posisi manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menstabilkan identitas, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? 1. Menstabilkan identitas, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. 2. Memvalidasi tindakan, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. 3. Menanyakan keyakinan, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti?
Menanyakan kebutuhan masing-masing Dino dikuatkan dengan cara, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Saling menghormati. Sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. 2. Tenggang rasa. Di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. 3. Tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. 4. Mandiri. Dino mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dengan belajar menjahit ke Pak Irfan sampai selesai. Tahap reflektif. Tanggapan dari Bu Anita selaku fasilitator. Jika kalian menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah Fajar ini? Jadi menurut Ibu Daryati adalah, maka saya akan memanggil Fajar, berbicara dari hati ke hati, untuk menanyakan apa masalah YG membuat Fajar sering tiduran saat belajar. Selain itu juga menanyakan kepada guru dua lain, apakah ketika pelajaran lain Fajar juga seperti itu.